Shalom, shalom, shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam PJKI Penuai Walonggong dalam program Discipleship. Pada Sabtu siang ini kita akan belajar mengenai panggilan surgawi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau ada Tuhan dimanapun kami percaya Bapak bahwa Engkau yang memiliki hati kami Bapak. Kau sertai Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami bisa mendapatkan rema-rema Tuhan yang datang daripada Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan, pengharapan, pengajaran Tuhan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pakai bibir mulut hamba untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan mengupas firman Tuhan, kita akan belajar mengenai pendalaman firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dimanapun Anda berada. Sabtu lalu kita belajar mengenai firman Allah bagian yang kelima, dan hari ini kita belajar mengenai panggilan surgawi. Ada dua pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, apa tujuan hidup ini? Yang kedua, tujuan semula gagal karena dosa. Jadi kita bahas pada siang hari ini dua bagian yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu apa tujuan hidup kita. Hidup ini apa sih tujuan yang harus kita lakukan? Apa sih tujuan yang harus kita miliki bersama-sama? Mari kita lihat, kita belajar bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita tahu sejak manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, status manusia itu di depan Allah adalah mati. Kita tahu bahwa kejadian yang dialami Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kita semua dianggap sudah mati, Bapak. Tidak adanya pengharapan, tidak ada namanya keselamatan lagi di dalam dunia ini. Dan bukan hanya mati secara daging, tapi juga secara rohani. Baik daging maupun jiwani, jasmani, kita tidak bisa diharapkan apa-apa. Dan kutuk yang dilimpahkan Allah ke atas ular, ke atas perempuan, bahkan ke atas laki-laki dan bumi, di dalam Kejadian 3 ayat 14-19, dikatakan di situ membuat manusia sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk ini. Jadi berputar-putar dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi manusia jadi mementingkan dirinya sendiri seperti egosentris. Dan sebenarnya apa maksud Allah semula ketika Ia menciptakan manusia ini? Kita bisa melihat bahwa kita bisa buka dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 ini, Tuhan menginginkan kita untuk kita berkuasa atas seluruh bumi ini. Betul. Karena kita bisa lihat bahwa ketika manusia diciptakan, ketika Adam diciptakan atau kawan sekerjanya Allah ini diciptakan, Allah ingin membuat manusia itu menjadi teman. Dan dalam kehidupan yang kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, bahwa dikatakan di situ supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setiap manusia pasti pernah bertanya, apa sih tujuan hidup saya? Apa tujuan yang harus saya lakukan? Banyak dunia menawarkan banyak jawaban tentang kekayaan, kesenangan, kesuksesan, atau popularitas. Yang saya ingin sampaikan, namun Alkitab memberikan jawaban yang jauh lebih dalam dan kekal dalam Kejadian 1 ayat 26.
Allah menyatakan rencananya yang mulia bagi manusia. Mari kita gali kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi maksud Allah menciptakan manusia itu adalah rencana awal yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas dan mulia. Perlu ditekankan tujuan yang jelas dan mulia yang dapat kita lihat di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, dan seluruh rangkaian Alkitab. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama itu untuk mencerminkan gambarannya di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Gambarannya berupa apa? Yang pertama itu spiritual. Manusia diciptakan serupa Allah dalam hal moral, kebenaran dan kekudusan. Dalam rohaninya apa? Keberadaan dan kekal. Dan rasionalnya adalah kasih dan persekutuan. Kita bisa melihat bahwa secara spiritual ini dibagi menjadi 3 konteks. Bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar Allah dalam bentuk hal moral, hal rohani, dan rasional. Kita bisa melihat apa fungsinya ketika kita untuk mencerminkan gambarannya, apa fungsinya. Fungsinya ini seperti cermin yang memantulkan gambar, Bapak Ibu. Manusia seharusnya menyatakan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu apa? Kasih, keadilan, hikmat di dunia ini. Pemulihan hanya melalui Kristus. Kita bisa lihat pemulihan melalui Kristus ketika gambar Allah telah rusak karena dosa. Yesus datang untuk memulihkannya. Pemulihan melalui Kristus. Ada 3 poin yang kita lihat bahwa di seluruh rangkaian penciptaan manusia ini. Yang poin yang kedua itu untuk berkuasa atas ciptaan sebagai wakilnya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kenapa? Ini adalah mandat ilahi. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengolah bumi, bukan mengeksploitasinya. Yang kedua, bekerja dan berkarya. Sebelum dosa masuk, Adam sudah diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Artinya pekerjaan adalah bagian dari tujuan ilahi, Bapak Ibu sekalian. Peran yang dirusak dosa. Setelah kejatuhan, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Tetapi di dalam Kristus, kita dipanggil untuk memulihkan peranan ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, adalah untuk memulihkan keadaan yang sudah hancur, keadaan yang sudah berdosa. Yang ketiga, poin yang ketiga, untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Perlu dicamkan, untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Untuk mempunyai hubungan yang intim, Allah berjalan-jalan dengan manusia di Taman Eden ini sebagai simbol persekutuannya. Ketika Allah berjalan-jalan dengan manusia bernama Adam, itu menyatakan bahwa simbol persekutuan Allah, hubungan intim dengan Allah begitu dekat. Dan ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, kita bisa melihat bahwa keharmonisan, persekutuan, atau pertemanan Allah dengan manusia itu begitu dekat, begitu intim. Dan tujuan yang tertinggi itu, manusia diciptakan untuk menyembah, Bapak Ibu. Menyembah, mengenal, dan menikmati Allah selama-lamanya. Dosa memutus hubungan ini. Tapi kita lihat, namun melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, persekutuan ini dipulihkan. Tidak ada cara lain selain Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang keempat itu untuk mencerminkan kasih dan persekutuan Tritunggal dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 2 ayat 18. Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca di dalam kitab Kejadian ini. Allah Tritunggal, yaitu kita adalah komunitas kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia diciptakan untuk mencerminkan kasihnya di dalam apa? Mungkin di dalam perkawinan, di dalam komunitas, di dalam gereja. Dalam Efesus 5 ayat 32, gambaran Kristus dan mempelainya. Bapak Ibu bisa baca. Jadi
Untuk memuliakan Allah selamanya, segala sesuatu diciptakan bagi kemuliaannya, termasuk manusia. Manusia diciptakan bukan hanya untuk permainan, tapi enggak. Tapi Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya, termasuk manusia itu sendiri. Dan tanpa Allah, hidup kehilangan makna, hidup kehilangan hasil, atau hidup kehilangan apa yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah penggenapan tujuan ini. Ia hidup sempurna di dalam gambar Allah. Kematiannya itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus mati, kita dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan yang kembali, dalam track yang Tuhan sudah berikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, arah yang Tuhan sudah tentukan berbelok arah. Dan ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk di atas kayu salib, dan Tuhan memberikan kita jalan yang benar sesuai dengan apa yang Dia sudah tuju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk apa? Ada 4 poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu mencerminkan karakternya, kudus, adil, dan penuh kasih. Yang kedua, mengelola, Bapak Ibu, mengelola ciptaannya dengan bijak. Manusia dikasih kerjaan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Yang ketiga, hidup di dalam persekutuan dengan Dia dan sesama. Yang keempat, memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita dibentuk untuk memuliakan Dia. Kita dilahirkan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dosa merusak rencana ini, tetapi melalui Kristus kita dipulihkan untuk menjalankan tujuan yang asli, untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita bisa belajar pada siang hari ini bahwa apa tujuan hidup ini kita harus bisa mengerti, apa rencana Tuhan dalam hidup ini kita harus bisa melihat bahwa rencana Tuhan tidak ada pernah yang gagal, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat ketika Tuhan merencanakan kita untuk masa depan yang lebih baik, Dia akan memberikan masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pernah pikirkan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang di luar pemikiran Tuhan, rancangan Tuhan adalah jauh lebih baik dan jauh lebih besar, untuk kita bisa lihat keleluasan Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika manusia dibentuk untuk kita diproses Tuhan, bukan Tuhan untuk menjauhkan diri, tetapi Tuhan memproses hidup kita untuk kita lebih dewasa secara rohani, dewasa secara pemikiran, dan dewasa secara keilahian Tuhan. Dan kita bisa lihat ketika Tuhan memulihkan hidupmu, ada terobosan-terobosan yang jauh lebih baik di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bagian yang kedua yang kita belajar pada siang hari ini, tujuan semula gagal karena dosa. Ya, tujuan semua itu karena gagal, itu semua karena dosa yang telah diperbuat Adam dan Hawa. Dan Yesus Kristus dikirim ke dunia oleh Bapaknya membawa kehidupan manusia yang mati itu. Rasul Paulus menerangkan bahwa di dalam surat Korintus, semua orang telah mati di hadapan Allah hingga hidupnya egosentris. Kita semua mempunyai ego yang luar biasa. Yesus mati menebus dosa kita agar kita dikembalikan status kita sebagai manusia yang hidup di hadapan Allah. Sekarang karena segala sesuatu yang kita perlukan sudah disediakan Allah, tinggal kita, respon kita, raih dengan iman, dengan gampang, maka kita tidak perlu egosentris, tapi kita boleh hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita harus menjadi kristosentris, berfokus hanya kepada Kristus, berfokus hanya kepada Allah, jangan berfokus kepada hanya diri sendiri. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, Bapak Ibu, untuk bersekutu dengannya, mengelola ciptaannya, dan hidup di dalam kekudusan. Tapi kita bisa lihat bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3, sehingga merusak rencana semula Allah. Meskipun demikian,
Allah tidak meninggalkan manusia di dalam kegagalan ini. Jadi kita bisa lihat melalui Kristus, dia memulihkan tujuannya bagi umat-umatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15. Pemulihan melalui Kristus. Meskipun dosa merusak tujuan awal, Allah menyediakan jalan pemulihan melalui Yesus Kristus. Perlu kita garis bawahi bahwa Allah menyediakan jalan dengan melalui Yesus Kristus. Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, dikatakan di situ, sebab kasih karunia yang menguasai kami, bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini perlu digarisbawahi, untuk tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, egosentris, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bisa lihat ketika ayat firman Tuhan ini berkata, ketika manusia hidup dengan egosentris, tidak ada pemulihan, tidak ada pendamaian. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa hidup kita harus kristosentris, berhubungan dengan Kristus, dan hidup kita akan dipulihkan, akan diperbaharui oleh kasih-Nya. Perlu kita catat bahwa Kristus mati menggantikan kita, Bapak Ibu, menanggung hukum dosa. Kita diciptakan kembali untuk tujuan yang semula, hidup dalam kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Kita dipanggil untuk mengelola hidup bagi kerajaan Tuhan, bagi kerajaannya. Kalau kita lihat bahwa kita dipanggil ini untuk apa sih? Tujuannya apa sih? Yang pertama itu karena dosa merusak tujuan Allah, tetapi kasih-Nya lebih besar daripada kegagalan kita, Bapak Ibu. Kasih Tuhan lebih besar dari setiap apa yang kita mengalami, kegagalan, kepahitan, luka hati, atau apapun yang kita alami saat ini. Kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun. Yang kedua, di dalam Kristus, kita dipulihkan, hidup kita kembali menjadi makna yang berarti. Di dalam Tuhan, hidup kita menjadi lebih berarti. Yang ketiga, hidup kita sekarang adalah Kristus, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Perlu kita ingatkan bahwa setiap kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, lepas pribadi, tetapi hidup kita hanya untuk Kristus. Kita berjalan bersama dengan Dia, kita melayani Tuhan, kita di akhir zaman ini kita bersama-sama untuk kita menuai banyak jiwa, menuai untuk Tuhan, menuai untuk kerajaan Allah, karena kita tahu kita akan menuju kemuliaan itu. Karena hidup kita sekarang lagi bukan untuk kita sendiri, tetapi Kristus yang mati buat kita, untuk kita layani, untuk kita agungkan, bahwa setiap kita masih diberikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan dengan baik. Karena apa? Tujuan semula Allah, yaitu kemuliaan bagi manusia. Percaya bahwa setiap kita manusia pasti diberikan Tuhan kesempatan untuk kita dapat melayani, untuk kita sama-sama menuai jiwa-jiwa, untuk kita sama-sama bergandengan tangan membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu adalah kesempatan kita. Kita akan mendapatkan reward yang Tuhan berikan. Tuhan berjanji dalam Alkitab dikatakan, ketika kita membawa jiwa-jiwa, ada reward yang Tuhan sediakan ketika kita hidup total. Yang setuju katakan amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita belajar dua hal, yaitu bahwa apa tujuan hidup ini. Yang kedua, poin yang kedua, tujuan semula gagal karena dosa. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan sudah membentuk hidup kita menjadi hidup yang mengenal akan Kristus. Kristosentris itu, bukan egosentris lagi yang kita pembina, tetapi hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Haleluya. Kita akan kembali minggu depan, Bapak Ibu, pada jam yang sama, jam 1 siang, pada waktu yang sama Sydney, dan Sabtu depan kita akan belajar mengenai panggilan surgawi bagian kedua. Salam sukacita selalu. Bila Bapak Ibu ingin memberikan
topangan doa, silakan komen di bawah, kolom komentar di bawah ini, dan tim akan memberikan atau mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless.